masih setia menonton YouTube channel ini. Semoga dalam keadaan sehat, walafiat, bahagia, dan baik-baik di rumah. Di sini sudah ada Bang Ram. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat-sehat pengacara. Alhamdulillah sehat. Untuk teman-teman Ram, sebelum kita melanjutkan materi atau pembahasan di episode kali ini, saya mengingatkan terus selalu dukung YouTube channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe YouTube Ramla Official. Semoga dengan teman-teman mendukung YouTube ini, kita semakin semangat ya Bang untuk memberikan edukasi mengenai ilmu pengetahuan hukum dan menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat Ram. Minggu ini sudah ada pertanyaan lagi melalui WhatsApp ini Bang. Assalamualaikum Bang, saya mau bertanya mengenai saudara saya sudah ditahan nih 100 hari lebih di kepolisian. Bagaimana ya Bang kelanjutannya kalau sudah ditahan? Mohon pencerahannya Bang, saya nggak tahu ini mengenai hukum. Ini pertanyaannya Bang. Baik, terima kasih sekali lagi dan tidak bosan kami sampaikan kepada seluruh pemirsa sahabat Ram dimanapun berada yang atensinya terhadap Ramla Office, sehingga Ramla Office masih berjalan dan semakin baik dari hari ke hari untuk memberikan pendidikan, pengetahuan, akses kepada masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Kaitan tentang pertanyaan dari sahabat Ram tadi tentang proses penahanan, sebenarnya kita sudah membahas tentang penahanan ini di episode sebelumnya. Tapi tidak ada salahnya kita bahas secara khusus dalam episode sekarang ya masyarakat sahabat Ram lebih paham lagi. Penahanan ini lebih kepada hak subjektifnya penyidik, penuntut umum maupun hakim dalam rangka agar si tersangka terdakwa tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, tidak melakukan tindak pidana lagi. Jadi penahanan ini hak subjektifnya pihak kepolisian, penyidik. Itu tadi dalam rangka supaya pelakunya, si tersangkanya tidak melarikan diri, tidak menghilangkan alat bukti atau tidak melakukan tindak pidana lagi. Atas dasar itu maka penyidik punya kewenangan, punya hak untuk menahan si tersangka di rumah tahanan negara atau di kantor kepolisian. Itulah dasar pertimbangan tentang penahanan. Penahanan ini pun ada beberapa jenis. Di dalam Kitab Undang Hukum Pidana pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan penahanan itu ada 3 jenis: rumah tahanan negara, penahanan rumah, dan penahanan kota. Pertanyaan pemirsa tadi, tindak pidana yang bisa ditahan itu ya bisa ditahan apabila di dalam pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, apabila tindak pidananya itu diancam pidana lebih dari 5 tahun atau lebih. Jadi si tersangka ini bisa ditahan apabila ancaman hukuman pidananya itu lebih dari 5 tahun atau tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 ayat 3, pasal 296, pasal 335 ayat 1, pasal 351 ayat 1, pasal 353 ayat 1, pasal 454, pasal 455 dan seterusnya. Sedangkan apakah semua tindak pidana itu bisa ditahan? Di dalam pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ayat 4 itu disebutkan tindak pidana yang bisa ditahan apabila dia melakukan tindak pidana lebih dari 5 tahun atau tindak pidana yang dikhususkan yang hukumannya lebih dari 5 tahun ya? Hukumannya lebih dari tahun, ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun atau tindak pidana pengkhususan yang disebutkan di dalam pasal 4 huruf B, diantaranya pasal 335 ayat 1 ya, atau 378, 372. Narkoba juga itu khusus ya Bang? Ya, jadi pasal-pasal ini bisa dilakukan penahanan. Tadi sudah kita sebutkan penahanan itu ada penahanan rumah tahanan negara, ada tahanan rumah, ada tahanan kota.
Kalau di kantor kepolisian tadi pertanyaannya itu termasuk tahanan mana? Itu masuk kategori penahanan rumah tahanan negara. Oh, berarti udah lebih dari 5 tahun mungkin itu ancamannya. Ancamannya yang pasti lebih dari 5 tahun. Atau huruf B-nya pasal-pasal yang dikhususkan. Misalnya pasal penipuan, penggelapan, penganiayaan, itu bisa dilakukan penahanan. Di luar dari itu, misalnya tindak pidana ringan di bawah dari 5 tahun itu tidak dilakukan penahanan. Gitu. Untuk jangka waktu, di jangka waktu tadi pertanyaannya kenapa jangka waktu udah 100 hari, udah 100 hari masih kok di kepolisian. Kepolisian itu boleh nggak? Nanti harus kita lihat itu pasal perkaranya itu berkaitan tentang apa. Karena di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 24 itu menyebutkan batasan-batasan penahanan. Di tingkat kepolisian itu penahanan pertama itu diberi waktu 20 hari. Apabila di dalam 20 hari penyidik yang memeriksa perkara menganggap ini belum lengkap, maka bisa dan dapat diperpanjang selama 40 hari. Nah, jadi di tingkat kepolisian itu ada waktu 60 hari untuk polisi melakukan penahanan. Yang berikutnya, kok bisa di 100 tingkat kepolisian bisa sampai 100 hari. Nah, itu bisa dilakukan apabila dia memenuhi ketentuan pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi bagi perkara yang ancaman hukumannya lebih dari 9 tahun, maka itu bisa dilakukan penambahan penahanan. Nah, di tingkat penahanan tambahan pertama diberi waktu 30 hari. 30 hari berarti 90 hari, Bang. 90 hari. Nah, apabila di waktu 90 hari si penyidik menganggap ini belum rampung, belum lengkap, maka ada penambahan 30 hari lagi. Jadi total di tingkat kepolisian itu diberi kewenangan untuk menahan seseorang yang dinyatakan tersangka selama 120 hari. Apabila lewat dari 120 hari, tadi catatannya ancamannya hukumannya lebih dari 9 tahun. Lewat dari 120 hari, maka demi hukum wajib dilepaskan. Itu catatannya. Jadi kalau dia lebih dari ancaman 9 tahun, maka bisa diperpanjang 60 hari lagi. Itu mungkin penyidik mencari apa bukti atau gitu ya, Bang? Ya. Berarti kalau misalnya udah lebih, berarti tidak mencapai. Kalau lebih mencapai atau tidak mencapai harga melengkapi barang bukti berkas, maka demi hukum wajib dikeluarkan. Jadi begitulah dari sisi hukum acaranya. Kalau dia tidak, ancaman hukumannya tidak lebih dari 9 tahun, maka atas kurungannya itu hanya 60 hari. Lebih dari 60 hari, maka demi hukum wajib dilepaskan. Nah, itulah ketentuan untuk tingkat kepolisian. Selanjutnya, setelah proses di kepolisian, ada namanya proses penuntutan. Penuntutan ini di tingkat kejaksaan. Di tingkat kejaksaan juga ini punya batas waktu. Batas waktunya kalau di tingkat kejaksaan itu paling lama 50 hari. Jadi 20 hari di tingkat pertama, diperpanjang 30 hari lagi jadi 50 hari. Sedangkan ketentuan lain sama dengan ketentuan yang di tingkat kepolisian tadi, ada batas penambahan waktu apabila hukumannya lebih dari 9 tahun. Nah, sedangkan di tingkat pengadilan batas waktu seorang tadi di tingkat kepolisian namanya tersangka. Kalau di tingkat pengadilan namanya terdakwa. Terdakwa ini punya batas waktu 90 hari. Pada tahap pertama waktu penahanannya 30 hari. Apabila proses persidangan belum selesai, maka diperpanjang oleh ketua pengadilan itu 60 hari. Total semuanya 90 hari. Itulah proses penahanan seorang tersangka, terdakwa dari tingkat kepolisian, kejaksaan sampai dengan pengadilan. Kira-kira begitu, Bu Siti. Oke. Ini terjadi
dijawab ya tadi pertanyaan dari sahabat Ram yang sudah bertanya melalui WhatsApp. Tapi ada sisa 20 hari lagi ya Bang? Hari. Kan katanya udah 100 hari. Ya. Nah, proses di tahanan kepolisian itu 120 hari, itu pun kalau mencapai kesalahannya itu hukumannya lebih dari 9 tahun. Jadi perlu dipastikan oleh pemirsa yang bertanya, lihat Kejahatan apa? tuntutan apa yang dituntut oleh saudara tetangga dan tindak pidana apa yang dilakukan, apakah tindak pidana itu ditanyakan tadi ancaman hukumannya lebih dari 9 tahun. Kalau ancaman hukumannya kurang dari 9 tahun, Itu sudah maka selesai harusnya Bang. demi hukum tersangka tadi wajib dikeluarkan. Semoga jawaban ini membantu sahabat Ram yang sudah bertanya atau sahabat-sahabat Ram yang lain yang memang mungkin mempunyai kesamaan kasus mengenai hukum seperti yang kita bahas tadi mengenai jangka waktu penahanan di kepolisian, di kejaksaan, dan di pengadilan. Mungkin ini saja untuk episode minggu ini, dan di episode selanjutnya kita akan membahas dari pertanyaan teman-teman yang insya Allah bermanfaat untuk teman-teman yang lain juga. Dan sekali lagi, agar kita tetap semangat membuat YouTube channel ini, maka teman-teman harus dukung dengan cara like, komen, dan subscribe, dan juga share